Contoh ya, dalam buku ini dicontoh. Ketika ada dua orang karyawan, yang satu ya sama-sama nih, dua-duanya bertengkar dengan istrinya, marah, mungkin jengkel karena dia harus presentasi di kantor, terjadi pertengkaran dengan istrinya, dan dia berangkat dengan hati yang kesal, ya, dengan marah-marah, jengkel, klakson-klakson di mobil, di jalanan maksudnya, marah-marah, ada yang motong, ya, kemudian dia berkata, ya, saya tidak layak, dan bagaimana mungkin saya mengharapkan kemurahan Tuhan untuk presentasi kantor ketika saya begitu kasar terhadap istri saya hari ini. Tuhan pasti jauh. Kebanyakan orangnya seperti itu. Kenapa? Karena terima dakwaan tuduhan iblis. Ini praktis saja. Bahkan tuduhan dakwaan dari mimbar. Wah, ada hebat itu kalau seringkali disebut kalau ada hamba Tuhan atau pendeta yang mengkhotbahkan, keras nih katanya. Semuanya ditelanjangin, tapi nggak dikasih baju. Nggak ada jawaban, nggak ada solusi. Hanya ditelanjangin aja. Wah, ada setan, ada ular, ada ini. Kalian nih, ular beludak semua. Kemudian semua getah. Tapi nggak dikasih solusi, nggak dikasih baju. Atau ada seorang karyawan yang lain. Yang sama-sama situasinya. Dan dia berdoa begini, ya saya tidak layak, tetapi saya melihat apa yang Yesus yang layak terima. Saya senang ya, di Wahyu 5 ayat 12 tadi. Yesus anak domba Allah yang telah disembelih, layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Wih, saya semua tuh layak terima. Karena apa? Karena anak domba yang disembelih itu semua buat saya dan saudara. Amin. Ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Yesus. Dia berdoa. Dan saya mengharapkan kemurahan Tuhan dalam presentasi saya. Bukan karena saya baik, tetapi karena Tuhan Engkau baik. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau baik. Bapa Engkau baik. Ya, shalom, saudara-saudara yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapa kita yang mulia. Jumpa lagi dengan kabar baik. Sama-sama katakan kabar baik, gospel, Injil, good news, too good to be true. Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dalam tayangan, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Demikian kita di bumi. Sebab dia anak domba Allah yang disembelih buat kita. Dijadikan satu dengan kita. Kita makan tubuh dan darahnya. Kita satu. Sebab dia indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar dalam. Waktu Yesus kuat, ia tidak sombong. Waktu dia lembut, ia tidak lemah. Yesus sekuat baja dan selembut bulu udru. Dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam. Sekaligus hamba yang melayani kita. Dia hamba yang disalib. Menjadi hamba dicambuk supaya dapat disalib. Dia gembala yang agung, pemelihara jiwa kita. Gembala yang baik, sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Diremukan, dihancurkan, disembelih, supaya terjadi pertukaran bagi hidup kita. Dia yang mensuplai segala yang perlukan, apa yang kita perlukan. Memberkati kita dalam segala aspek, segala hal. Dia yang memberikan kebenarannya buat kita. Sekaligus dia roti hidup buat kita. Roti mana yang turun dari surga,
yang bermanfaat buat kita, yang memberikan kepada kita puas, kenyang, nikmat, hidup surga di atas bumi ini. Ya, luar biasa. Amin, saudara. Ya, siapa yang layak terima itu semua? Yesus. Siapa yang menerima? Katakan, saya. Siapa yang dipermuliakan kalau saudara menerima? Tuhan. Siapa yang dipermalukan? Iblis. Dan sederhana ya, kita percaya itu hak kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam buku ini dikatakan Tuhan menyertai Yusuf, dan Yusuf adalah orang yang berhasil, dan berhasil dengan hasil Yesus. Good sukses. Karena itu kita katakan Tuhan Yesus menyertai nama saudara Melkisedek. Saya orang yang berhasil, good sukses, sukses baik. Walaupun saya gagal, Tuhan menyertai saya terus. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tidak pernah melupakan saya. Tidak pernah mencampakkan saya. Dia nempel. Karena kita nempel terus pada dia. Baunya. Yesus itu menular kepada kita. Dia penuh kasih. Dia penuh kebaikan. Dia penuh kemurahan. Dia penuh hikmat. Dia penuh segala glory. Menular kepada saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi kalau pertanyaannya gimana? Ya, kita udah jawab kan? Gimana kita nggak berbuat dan jadi orang benar? Karena apa? Karena bagaimana Yesus tidak berbuat dosa, tapi tidak dijadikan dosa. Saudara boleh mendengar di tayangan yang sebelumnya. Amin? Ya. Jadi semua dosa kita sudah dihapus, saudara, dengan karya Yesus itu. Karena itulah kita disebut kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Continue. Kenapa? Karena kita di bawah air terjun darah Yesus. Sama-sama katakan, saudara dan saya ini di bawah air terjun darah Yesus. Terjadi pertukaran ya, sehingga kita memperoleh hadiah kebenaran. Hadiah kebenaran Yesus yang sempurna. Yang kekal. Jelas bahwa kebenarannya hasil pekerjaan Yesus. Saudara nggak layak, saudara qualified. Saudara gagal, saudara qualified. Saudara saya selalu qualified. Berhak. Hak yang continue. Sama-sama katakan hak yang continue. Kenapa? Karena unmerited favor. Karena kasih karunia. Mari kita baca ayat-ayat yang kita mau renungkan. Kali ini di dalam Roma 11 ayat 6. Sudah boleh lihat di tayangan Yohanes 8 ayat 32, Galatia 5 ayat 4, Filipi 3 ayat 8, Matius 16 ayat 18. Saudara perlu tahu, ya tadi saya katakan kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Karena apa? Karena pemberian, hadiah. Hadiah kebenaran, sama-sama katakan hadiah kebenaran. Jadi karena apa? Hanya karena kelimpahan kasih karunia, hanya karena kemurahan yang tidak layak. Bolak-balik Pak, iya, kita tidak upayakan, tidak usahakan, bukan perform daging kita. Karena kalau kita tambahkan jadi rusak sempurnanya. Daging itu merusak karya sempurna Yesus, gitu aja. Dan kalau udah merusak, sama aja saudara menolak atau menepisnya. Selamat dong Pak, keselamatan saudara tetap. Ya, tetapi kita tidak mau. Seperti Rasul Paulus katakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebenarnya apa sih Pak definisi kasih karunia Allah di dalam Alkitab? Mari kita baca. Ya, definisi yang paling jelas dari kasih karunia di dalam Alkitab kita, ya, di dalam Alkitab kita, itu di dalam Roma 11 ayat 6. Saudara boleh lihat ya, saya sudah catat, saudara boleh buka. Mari kita baca sama-sama. Ya, siap? Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, hal itu apa? Kebenaran.
Kebenaran hadiah itu terjadi kepada apa? Oleh apa? Karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Jelas ya definisinya ya. Jadi bolak-balik saya katakan bukan karena upaya, usaha, perform manusia. Ini ayatnya. Sebab jika tidak demikian, kalau saudara masih mau campur, saudara masih mau bawa, atau seorang masih mau bawa akibat perbuatan, atau ada sedikit perbuatan, nila setitik, rusak susu sebelanga. Kita mau tambahkan sedikit, cuma tambahin di gambar Maestro Leonardo da Vinci, Mona Lisa, tambahin 1 titik. Tai lalat, ya, mahakarya itu ditambahin 1 titik, rusak semua lukisan itu. Ya, makanya dikatakan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kalau bukan kasih karunia apa, Pak? Ya works. Kalau works itu apa, Pak? Atau perbuatan, ya. Works itu adalah di bawah hukum Taurat. Segitu mudahnya. Orang Kristen jatuh dari kasih karunia. Tapi sebenarnya kasih karunia itu kuat. Segitu mudahnya juga sebenarnya. Rest, bergantung, bersandar kepada kasih karunia. Kalau mudah kenapa harus kasih tahu, Pak? Karena manusia kadang-kadang angkuh. Seringkali sombong. Membual, mau melakukan yang nggak ada nilainya. Bahkan merusak buat Allah. Ya, coba kita lihat di dalam King James-nya ya, bagus sekali. And if by grace, kalau jika dengan oleh kasih karunia, then it is no more works. Tidak lagi perbuatan, works, pekerjaan. Otherwise, grace is no more grace. Kalau enggak, kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Tapi apa? Tapi hukum Taurat. Ya, 2 kutub yang berbeda itu kasih karunia dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu works, pekerjaan, perbuatan, daging, kemanusiaan. Kalau kasih karunia, Pak, perbuatan, pekerjaan sempurna, Yesus. Sudah dengar lagi khotbah yang sebelumnya. But, nah ini kalau bahasa Indonesia kan sampai situ tadi kan. Tapi bahasa Inggrisnya dalam King James berkata, if be of works. Sebaliknya, kalau itu berdasarkan perbuatan atau pekerjaan daging, then it is no more grace. Jadi bukan kasih karunia lagi. Jadi kalau udah balik ke perbuatan, saudara mau bilang kasih karunia 1000 kali, tetap pekerjaan daging. Otherwise, work is no more work. Kalau enggak, work itu enggak work lagi. Artinya apa, saudara? Saudara dan saya tidak bisa mencampur antara perbuatan, pekerjaan, perform manusia, kedagingan kita di bawah hukum Taurat dengan pekerjaan selesai, sempurna, Yesus Kristus, kita di bawah kasih karunia. Amin? Nggak ada jalan tengah. Nggak ada keseimbangan. Seimbangin, Pak. Seimbangin. Nggak bisa. Ya? Nggak bisa, Pak. Kan ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Balik lagi. Udah dengar di khotbah yang sebelumnya. Ya kan kita harus bayar harga, Pak. Itu konspirasi daripada iblis. Supaya apa? Supaya orang Kristen turun-temurun mendengar seperti itu. Seolah-olah itu kebenaran. Padahal menurut ayat definisi daripada kasih karunia, sama sekali tidak benar. Karena Tuhan itu di pihak kasih karunia. Roh Kudus itu di pihak kasih karunia. Tuhan, Roh Kudus, Yesus itu semua ingin kita di bawah kasih karunia 100%. Murni 100% katakan. Tambahin dikit, Pak. Sedikit aja. Nggak bisa, dikit aja, balik lagi. Makanya jangan frustrasi dengan kasih karunia. Karena itu jangan menolak kasih karunia. Amin. Amin. Ya. Ekstrim, 2 kutub yang berbeda. Tidak ada yang apa yang manusia katakan keseimbangan. Dan saudara mungkin sudah dengar, ya, harus ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Sekali lagi ya, ada harus bayar harga. Tuhan katakan apa? Itu percampuran. Dan Tuhan benci percampuran. Kenapa? Karena merusak
atau menepis atau membuang dengan sia-sia atau menyia-nyiakan kematian Kristus. Galatia 2 ayat 21 itu. Ya, ngeri sekali. Efektif menolak kasih karunia dan kembali ke bawah hukum Taurat. Tuhan itu prihatin berat gitu. Anak-anaknya tidak menikmati apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, sudah selesaikan sebagai kita, untuk kita. Dan itu luar biasa sekali. Jadi entah kita bergantung bersandar pada kasih karunia Kristus atau kepada diri sendiri. Ya, itu menentukan hak kita. Hak kita untuk memperoleh apa yang Yesus sudah kerjakan. Amin. Ya. Jadi apa masalahnya? Mengapa cara kita menjadi benar itu penting? Kenapa jadi penting, Pak? Nggak boleh campur-campur gitu, Pak. Jawab, ya. Kalau saya tidak mau iman kita jadi sia-sia. Ya, janji-janji Tuhan jadi batal. Kristus menjadi tidak berefek. Ya, kenapa? Kenapa, Pak? Iman jadi sia-sia. Mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Mengapa, Pak? Janji jadi batal. Janji-janji Tuhan se-Alkitab dari perjanjian jadi perjanjian baru. Wah, Pak, di perjanjian lama banyak syaratnya, Pak. Jika. If-nya dipenuhi oleh Yesus semua. Jikanya dipenuhi oleh Yesus. Jikalaunya dipenuhi oleh Yesus secara sempurna. Sehingga saudara dan saya hanya menerima berkatnya. Janjinya. Tapi janji itu bisa batal. Kalau apa? Kalau saudara mau ikut campur atau mencampur dengan perbuatan daging. Atau Kristus tidak berefek. Kamu membuat lepas dari Kristus. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Hanya mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Saudara boleh cek. Saya nggak buka kali ini. Roma 4 ayat 13, Galatia 5 ayat 4. Semua hanya karena mengharapkan. Mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Itu artinya apa, Pak? Upaya usaha perform diri. Works diri. Pekerjaan diri. Supaya benar. Jadi bukan kebenaran hadiah kan? Usaha sendiri bukan kebenaran hadiah. Kalau kebenaran hadiah, saya terima sekalipun saya nggak layak. Wih, kabar baik ya. Wow, ya makanya iblis itu berusaha untuk terus mendispute gitu ya, menyesatkan atau membuat orang bingung tentang ini. Mana bisa kamu terima? Kan kamu begini-begini. Lihat betapa mudahnya kamu gagal. Kemarin gagal, sekarang gagal lagi, jatuh lagi. Bagaimana kamu lancang mengharapkan hal-hal baik terjadi kepadamu? Jadi tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan di hati nurani yang gak sempurna. Dakwaan terus. Jadi taktiknya kita mulai tahu. Memang kita gagal. Memang kita bisa jatuh. Memang kita tidak layak. Tetapi hati nurani kita sempurna. Sama-sama katakan, hati nurani saya sempurna. Tidak terima dakwaan, tidak terima tuduhan, tidak terima penghukuman, sempurna. Karena korbannya sempurna. Sama-sama katakan, karena korbannya sempurna. Siapa korbannya? Yesus. Buang semua tuduhan, dakwaan. Ya, itulah yang menjadikan saudara saya memiliki hak penuh mengatakan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan. Saya mewarisi dunia ini. Saya mewarisi berkat Abraham. Saya mewarisi shalom Kristus. Damai sejahtera Kristus. Sukacita Kristus. Berkat-berkat alam surgawi. Berkat-berkat rohani. Pneumatikos. Rohani, Pak. Iya, termasuk kesehatan, kemakmuran. Saudara juga kalau dari Tuhan namanya rohani. Di heavenly places. Ya, jadi kita cek seperti kertas lakmus katanya. Kertas lakmus itu bisa cek ini air nih atau air kolam ini atau suatu larutan ini basah atau asam.
Ya, apakah kita masih mempercayai tuduh-tuduhan atau kebenaran hadiah? Sederhana kan? Kalau saudara cek, wah, hidup saya banyak tuduhan, Pak. Ya, banyak tuduhan. Aduh, saya salah ini, salah itu. Dulu sih Kak gini, penyesalan, kegagalan, penyesalan masa lalu. Padahal masa lalu itu, kesalahan-kesalahan, kegagalan masa lalu itu tidak menentukan masa depan saudara di dalam Yesus. Kalau itu ternyata dicek masih penuh dengan itu, tuduhan, dakwaan, bahkan mengharapkan hukuman. Waduh, saya gagal lagi nih. Aduh, sebentar lagi kena celaka. Ah, tuh kan bener kan? Biasanya orang gitu. Kena cancer, dulu sih saya. Cek. Atau saudara melihat, enggak, kebenaran hadiah. Hati nurani saya sempurna. Sombong Pak, enggak. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sombong Pak, enggak, dalam Kristus. Hati kayak saya sempurna, bukan sombong. Karena korbannya sempurna, saya terima. Bukan kesombongan. Contoh ya, dalam buku ini dicontoh. Ketika ada dua orang karyawan, yang satu, ya sama-sama nih, dua-duanya bertengkar dengan istrinya, marah, mungkin jengkel karena dia harus presentasi di kantor, terjadi pertengkaran dengan istrinya, dan dia berangkat dengan hati yang kesal, ya, dengan marah-marah, jengkel, klakson-klakson di mobil, di jalanan maksudnya, marah-marah, ada yang motong, ya, kemudian dia berkata, ya, saya tidak layak, dan bagaimana mungkin saya mengharapkan kemurahan Tuhan untuk presentasi kantor ketika saya begitu kasar terhadap istri saya hari ini. Tuhan pasti jauh. Kebanyakan orangnya seperti itu. Kenapa? Karena terima dakwaan tuduhan iblis. Ini praktis saja. Bahkan tuduhan dakwaan dari mimbar. Wah, ada hebat gitu kalau seringkali disebut kalau ada hamba Tuhan atau pendeta yang mengkhotbahkan. Keras nih katanya. Semuanya ditelanjangin, tapi nggak dikasih baju. Nggak ada jawaban, nggak ada solusi. Hanya ditelanjangin aja. Wah, ada setan, ada ular, ada ini. Kalian nih, ular beludak semua. Kemudian semua getah. Tapi nggak dikasih solusi, nggak dikasih baju. Atau ada seorang karyawan yang lain. Yang sama-sama situasinya. Dan dia berdoa begini, ya saya tidak layak, tetapi saya melihat apa yang Yesus yang layak terima. Saya senang ya, di Wahyu 5 ayat 12 tadi. Yesus anak domba Allah yang telah disembelih, layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Wih, saya semua tuh layak terima. Karena apa? Karena anak domba yang disembelih itu semua buat saya dan saudara. Amin. Ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Yesus. Dia berdoa. Dan saya mengharapkan kemurahan Tuhan dalam presentasi saya. Bukan karena saya baik, tetapi karena Tuhan Engkau baik. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau baik. Bapa Engkau baik. Percaya benar selalu menghasilkan kehidupan benar. Coba baca dah dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran apa kita udah pahami tadi? Kebenaran hadiah. Kebenaran anugerah. Kebenaran pemberian. Warisan. Hak kita. Sama-sama katakan kebenaran hadiah. Gampang aja, kebenaran hadiah. Saudara kalau dikasih hadiah, saudara bayar gitu. Oh enggak dong, yang ngasih bisa marah ya. Tersinggung. Kebenaran adalah hadiah. Kebenaran iman. Kita terima dengan iman. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Makanya dikatakan kalau kamu mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kita. Itu seperti ini. Ya, bahwa kalau kita mengetahui kebenaran, kita pasti hidup benar. Kalau kita percaya benar, hidup kita pasti benar. Jadi kita fokus kepada apa? Kepada percaya benar. Bukan berbuat benar, tapi percaya benar. Bukan berbuat benar, tetapi percaya benar. Bukan perbuatan benar, tetapi percaya benar. Percaya benar, nempel dengan Yesus, pasti menghasilkan
buah-buah benar. Tapi bukan kita, melainkan Yesus. Itu yang disebut apa? Right believing, percaya benar. Kebenaran dia menghasilkan kehidupan benar. Pasti hidup benar. Suami yang baik dari istri, atau istri yang baik dari suami. Keluarga yang harmonis. Orang tua, ayah, bapak, ibu yang baik dan indah dengan anak-anaknya. Anak-anak dengan anak-anak yang baik, yang indah satu sama lain. Bisnis, usaha, karir yang diberkati dengan kesuksesan Yesus. Amin. Ya bahkan dia menerima presentasi yang baik yang doa orang. Tuhan, saya nggak layak, tapi saya percaya bahwa Engkau mengasihi saya. Saya percaya bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya percaya Tuhan nggak meninggalkan saya. Bukan karena saya baik Tuhan. Presentasi saya pasti berhasil karena Engkau baik. Amin. Hasilnya kekudusan sejati. Hasilnya kekudusan sejati. Kalau saudara usahakan untuk benar, selalu ada kurang. Tapi ini hasilnya kekudusan sejati. Dia sukses presentasinya, dia pulang dengan sukacita, bersyukur kepada Allah. Sampai rumah dia berkata, istriku, sorry tadi pagi. Dia bisa-bisa minta maaf kepada istrinya. Ya, jadi kasih karunia itu beroperasi pada saat kita paling tidak layak. Marah-marah sama istri kita, atau kita gagal ini dan itu. Ya, kesadarannya akan hadirat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kan Tuhan yang ngomong. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau. Aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Never leave you nor forsake you. Tidak mungkin mencapakan engkau. Sekali-kali tidak akan pernah mungkin. Ya, saudara dengar khotbah-khotbah sebelumnya. Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Continue terus di pihak kita, bukan melawan kita. Ya, Roma 8 ayat 32 ya, Ibrani 13 ayat 5 yang tadi. Kita nggak baca. Tapi itulah continue terus. Di pihak saya, bukan melawan saya. Kenapa saudara? Itulah hak saudara. Kenapa saudara? Itulah yang Yesus sudah bayar. Kenapa saudara? Karena kita mau menerima itu semua. Percaya kebenaran hadiah. Amin. Ya, kasih karunia adalah kemurahan Tuhan yang tidak diusahakan, tidak diupayakan, tidak pantas diterima. Ya, diulang-ulang ya. Jadi ketika Tuhan menjawab kita pada saat paling kita tidak layak, maka itu adalah kasih karunia. Kan kita tidak usahakan, tidak upayakan. Kan kita tidak layak. Jadi pada saat kita paling tidak layak, kita terima kemurahan Tuhan, kita menerima jawaban dari Tuhan, kita menerima pertolongan Tuhan. Itulah kasih karunia. Di titik terendah kita, di titik tergelap kita, terangnya menyinari hati kita. Kita menjadi penerima kemurahan Tuhan yang tidak layak. Kita memilih hak yang dibeli oleh darah. Hak yang dibeli oleh darah, anak domba yang disembelih, yang telah disembelih. Ya, kita hidup berkelimpahan, utuh, penuh arti, kesehatan, kemakmuran finansial, bahkan dalam krisis ekonomi saat-saat ini. Ya, jadi kalau ada iblis menuduh-nuduh, itu sama aja tuh, sama seperti gini. Saudara punya mobil di parkiran depan. Kemudian ada orang ketok-ketok pintu, saudara bilang, "Pak, ini mobil saya ya, ini mobil saya." Saudara bilang apa? "Oh bukan, ini milik saya. Nih BPKB-nya, nih STNK-nya." Demikian kalau iblis mau mengambil hak saudara. Oh, saudara belum benar. Kamu menerima kebaikan Tuhan. Model kayak gini, salah-salah terus, gagal-gagal terus. Perbuatannya begini terus. Nggak mungkin. Diam kamu iblis. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Warisan Tuhan Yesus adalah hak saya. Kanaan adalah hak saya. Kuasa Kristus dan kekayaan Kristus dan hikmat Kristus dan kekuatan Kristus dan hormat Kristus dan kemuliaan Kristus dan berkat-berkat Kristus adalah milik saya. Sama kalau saudara punya kebun atau tanah yang luas, biasanya kan ada tuh, "Papa, saya numpangnya
warung saya dikit aja Pak, 2 kali 2 di sini. Saudara kasih, lama-lama suatu ketika saudara perlu tanah itu, saudara nggak bisa usir. Saudara yang harus bayar lama-lama. Ya, tapi Pak kan harus berbuat baik. Ya boleh kalau saudara melakukan itu dengan pemikiran itu. Tapi kalau pemikirannya nanti bahwa seperti iblis dia ambil sedikit-sedikit hak saudara dan saya kasih, ya itu akhirnya jadi masalah. Ya, kita nggak mau lepas dari Kristus. Ya, Tuhan tidak akan menahan berkat apapun dalam kehidupan kita dalam Kristus. Tidak akan. Ya, kita bukan berjuang atau mengharapkan dari hukum Taurat dan lepas dari Kristus, atau berjuang mengharapkan dari hukum Taurat itu lepas dari Kristus. Saya bacakan aja dengan cepat ya, Galatia 5 ayat 4, kamu lepas dari Kristus. Atau dalam bahasa Indonesia berkata, Christ is become no effect. Kristus tuh nggak berefek. Saya bilang saya nggak mau Yesus tuh nggak berefek. Saya nggak mau janji Tuhan tuh jadi sia-sia. Saya tidak mau berkat-berkat itu Tuhan atau janji Tuhan tuh jadi batal. Iman saya jadi sia-sia, janji jadi batal. Nggak mau. Ya, tapi kalau ada orang-orang Kristen atau saudara dan saya mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, dikatakan kamu hidup di luar kasih karunia. You are fallen from grace. Jadi kasih karunia yang tadi saya ceritakan tinggi itu, orang-orang Kristen itu jatuh ke bawah lagi hukum Taurat. Hanya mengharapkan kebenaran diri, bukan kasih karunia. Hanya kita ini sekarang sadar kebenaran, bukan sadar dosa, sadar kegagalan, bukan. Ya, semakin banyak kita sadar kebenaran, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, saya menerima kebenaran hadiah, maka sebagian banyak kemurahan Tuhan yang tidak layak itu kita alami. Mujizat Tuhan kita alami. Semakin banyak kita menerima hak kita, termanifestasi, sama-sama katakan termanifestasi. Jadi kalau suara-suara mendiskualifikasi itu datang, itulah waktunya kita berpaling pada Yesus, mendengar suara kebenarannya. Ya, sekali lagi, suara-suara Tuhan itu datang semakin banyak, cepat-cepat berpaling. Ya, jadi Paulus itu tahu bahwa percaya benar itu adalah perjuangan iman yang benar. Ya, berdiri teguh. Fight the good fight of faith. Ya, berdiri teguh dalam perjuangan iman kita. Ya, itu iman yang benar, percaya benar. Ya, berdiri teguh, sama-sama katakan berdiri teguh. Ya, berdiri teguh bahwa saya ada kebenaran Allah dalam Kristus. Tidak lagi diseret bahkan kepada hal-hal yang seperti Rasul Paulus, ya. Dia punya jasa-jasa menurut dia atau perkara-perkara yang wow, ya, membuat dia qualified menjadi Farisi. Ya, dia bilang itu semua sampah. Karena apa? Karena dasarnya bukan iman, dasarnya ada perbuatan. Dia itu farisinya Farisi. Dia itu muridnya Gamaliel. Dia itu teroris, pengejar, pembunuh. Menangkap orang-orang percaya Yesus. Untuk dihukum. Teroris garang. Ya, dalam Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Walaupun dia orang Ibrani asli. Ya. Suku Benyamin. Disunat hari ke-8. Tadi ya muridnya Gamaliel. Segala sesuatu itu dia bilang aku anggap rugi. Karena itu apa? Karena itu dead works. Pekerjaan sia-sia. Di mata Tuhan. Kalau di mata manusia, oh hebat. Wih, kedudukan hebat. Saudara, itu yang bisa menggagalkan kesombongan, itu yang bisa menggagalkan kasih karunia. Jatuh dari ketinggian kasih karunia. Rugi karena pengenalanku akan Kristus. Tuhanku lebih mulia. Lebih mulia. Kasih karunia katakan lebih mulia. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Daripada semuanya. Hukum Taurat. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya. Harus dilepas. Nggak bisa dicampur. Nggak bisa diseimbangin. Mau sana-sana, mau sini-sini. Kan repot ya orang Kristen sekarang mau sana juga, mau sini juga. Mau tambah-tambahin juga. Sehingga haknya hilang.
Kenapa? Karena efektif kembali ke sini. Ya, makanya Rasul Paulus dengan tegas katakan, aku buang semuanya, oleh karena dialah aku melepaskan semuanya. Bahkan bukan hanya dilepas, bukan hanya dia katakan ini lebih mulia, dan dia lepas, dan dia menganggapnya itu sampah. Ini udah lepas secara ekstrim nih. Ya, dalam bahasa King James-nya berkata dung. Sampah itu dung. Sampah itu tai. Wah, Bapak ngomong jorok, Pak. Bukan ngomong jorok. Emang firman Tuhan katakan tahi. Sampah. Tai. Supaya aku memperoleh Kristus. Kalau ini nggak dibuang bener-bener, kalau tai itu artinya, udah nggak mau lagi. Saya nggak mau bangga-banggain yang kayak gitu. No. Bukan saya Tuhan. None of me. Bukan saya. Tetapi 100% Yesus. Supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Untuk memperoleh Kristus yang diurapi Injil kasih karunia, yang diurapi Injil kabar baik iman, firman iman, yang diurapi di bawah kasih karunia, saudara harus melepaskan semua seperti Rasul Paulus. Ayat 9 katakan, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Ya, bukan kebenaran tadi melakukan ini dan itu, tapi kebenaran hadiah kita udah dengar. Karena mentaati hukum Taurat tuh jelas. Ya, upaya usaha perform posisi kedudukan dia itu semua dikatakan mentaati hukum Taurat. Ini tidak taat Kristus. Jadi gini saudara ya, taat hukum Taurat tidak taat Kristus. Kok Bapak bilang gitu? Ya karena mentaati hukum Taurat lepas dari Kristus. Kalau saudara mau mentaati Kristus, kasih karunia, saudara harus melepaskan itu semua. Mau pegang dua-dua Pak? Nggak bisa. Melainkan karena kebenaran, dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus. Di sini perbuatan, di sini kepercayaan. Di sini perbuatan, di sini kepercayaan. Percaya sekali berbuat Pak. Kan iman tanpa perbuatan mati Pak. Iman tanpa perbuatan mati dalam kitab Yakobus saja dikatakan perbuatannya itu adalah jangan lupa. Don't be a forgetful hearer. Lupa apa Pak? Hukum yang sempurna, hukum yang sempurna yang melepaskan kita. Ya, the law, hukum yang sempurna, hukum kebenaran yang sempurna. Ya, yang sempurna. Itu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan atau hadiah. Kepercayaan atau perbuatan. Lihat lagi Roma 11 ayat 6-nya. Jika karena perbuatan bukan karena iman atau kasih karunia. Kalau enggak, perbuatan bukan kasih karunia. Kalau karena kasih karunia bukan lagi perbuatan. Karena kasih karunia kalau dicampur perbuatan bukan kasih karunia lagi. Lihat lagi ya. Jadi jelas ada dua jenis kebenaran di Alkitab. Kebenaran yang datang dari ketaatan Anda sendiri, dari usaha diri untuk mencapainya, atau kebenaran iman, menerima, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah kebenaran hadiah. Kebenaran hadiah ini memiliki dasar yang teguh, tidak tergoyahkan, bahkan pada saat di mana kita paling tidak layak. Kalau kita di sini tidak layak, habis. Dan nggak pernah bisa layak. Pelayanan kematian, pelayanan penghukuman, kena kutuk. Karena firman-Nya terkutuklah jika. Nah, jadi kebenaran hadiah itu memberikan kepada kita kepercayaan sepanjang waktu. Nah, sekarang kita mau ya kepercayaan, bilang saya memiliki kepercayaan Kristus, kepercayaan kebenaran iman, kebenaran hadiah. Itu memiliki sepanjang waktu, artinya continue terus, anytime, setiap waktu, itu memiliki akses kepada kemurahan yang tidak habis-habis, kepada kemurahan yang super abound. Tidak pernah ada habis masa, tidak habis kuota. Kayak kuota saudara ya, handphonenya, wah habis kuotanya. Kuotanya masih banyak, habis masanya. Nggak ada. Ya, kuota internet itu bisa habis, tapi kuota kasih karunia tidak akan pernah habis selama-lamanya, karena itu adalah pribadi Yesus. 100%
sekali dan untuk selama-lamanya korbannya. Supaya saudara itu memiliki kebenaran hadiah itu. Saudara memiliki hak itu. Hak akan atas kemurahannya. Bahkan dalam kondisi atau posisi kita, situasi kita lagi tidak layak-layaknya. Bahkan, wah kalau gitu Bapak mempromosi dosa dong. Mempromosi perbuatan jahat. Tidak. Justru kasih karunia Kristus itulah satu-satunya harapan juga. Supaya saudara dan saya memiliki kekudusan atau kehidupan atau perilaku yang baik. Yang benar. Karena kasih karunia itulah yang menggernyakan di dalam kita. Melalui kita, di dalam kita, keluar. Hanya itu. Sejati. Sama-sama katakan sejati. Ya, kita dibangun di atas batu karang yang teguh sepanjang masa. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Batu karang apa? Yesus. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut, serangan datang. Ya, supaya kita bergantung kepada kebenaran diri, bukan kepada kebenaran Yesus yang sempurna. Atau ragu-ragu. Gak bisa. Kenapa? Karena saudara berdiri teguh. Sama-sama kanan berdiri teguh. Bahwa kebenarannya adalah hak kita. Kemurahan Tuhan adalah hak kita. Kenapa? Karena sudah dibayar oleh tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami begitu bersuka cita. Kami begitu bergembira Tuhan. Karena kami memiliki kepastian bahwa hak kami mewarisi kebenaran Allah dalam Kristus itu kontinu, berkesinambungan. Kami memiliki akses yang kontinu, yang terus, setiap waktu, setiap saat, kepada kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, kemakmuran Tuhan, keberhasilan Tuhan, keberuntungan Tuhan. Semua yang Yesus layak kami terima Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau ada saudara kami yang mendengar firman ini yang sakit, Tuhan Engkau sudah bayar. Kemurahan-Mu berkata oleh bilur-bilur-Mu. Saudara kami sudah sembuh. Terima kesembuhan. Terima keberkatan, kemakmuran. Mengalami pergumulan. Soal keuangan, soal bisnis, usaha. Dalam dunia yang dalam keadaan krisis yang global. Pandemi seperti ini. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau memberikan janji-Mu. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan, tidak melupakan saudara kami ini. Dan Engkau memberkati. Dengan segala berkat, dengan segala keberhasilan, jalan keluar, semuanya apa yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Karena dia merenungkan firman Tuhan, mengambil waktu Tuhan untuk menerima semua kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapak. Kalau ada saudara-saudara yang belum percaya menerima Yesus, katakan kali ini, hari ini juga, Tuhan, saya orang berdosa dan saya mau menerima keselamatan. Berdoa saudara, saya menerima Yesus, Juru Selamat, yang sudah mati buat saya, yang sudah disalibkan buat saya, yang sudah membayar dosa-dosa saya. Menjadikan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sekarang saya diselamatkan, saya adalah milik Kristus sekarang. Saya percaya Yesus bangkit dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus. Saya anak-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara bersuka cita membagikan semua kabar baik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.